Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Aulia Rahman dengan NIM 203-11146 dari kelas Manajemen Keuangan Strategik kelas F. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Keuangan Strategik. Jadi hal yang pertama akan kita bahas adalah tentang struktur modal. Yang pertama, teori Modigliani-Miller. Dia menjelaskan itu tidak relevan jika tidak memakai pajak, dan relevan jika memakai pajak. Nilai perusahaan meningkat terus-menerus karena semakin banyak utang yang digunakan atau 100% digunakan oleh perusahaan. Jadi itu yang teori Modigliani-Miller sebutkan. Kemudian yang kedua adalah trade-off theory. Seperti yang tadi teori Modigliani-Miller bilang, mengabaikan biaya kebangkrutan yang meningkatkan karena semakin banyak leverage yang digunakan. Pada tingkat leverage yang rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Pada tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan lebih besar daripada manfaat pajak. Lalu yang ketiga itu ada signaling theory. MM berasumsi bahwa investor dan manajer memiliki informasi yang sama atau informasi simetri. Lalu informasi yang asimetri atau tidak sama adalah manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik daripada atasan atau bawahannya. Seperti jual saham jika saham dinilai terlalu tinggi, lalu jual obligasi jika saham under value. Jual obligasi under value, maksud under value itu nilai aslinya itu ternyata lebih tinggi daripada perkiraannya, itu disebut under value, dan sebaliknya over value berarti nilainya terlalu tinggi daripada nilai sebenarnya. Lalu investor memahami hal ini sehingga memandang penjualan saham baru sebagai sinyal negatif. Lalu yang terakhir ada teori paging order. Pada awalnya perusahaan menggunakan dana yang dihasilkan secara internal karena tidak ada biaya flotasi atau negatif. Jika lebih banyak dana dibutuhkan, perusahaan kemudian mengeluarkan utang karena memiliki biaya flotasi yang lebih rendah daripada ekuitas, dan bukan sinyal negatif. Jika lebih banyak dana dibutuhkan, perusahaan kemudian menerbitkan ekuitas. Itu 4 teori dari struktur modal. Lalu berikutnya ada 8 penentu struktur modal. Yang pertama itu ada stabilitas penjualan. Yang kedua ada struktur aset. Yang ketiga ada leverage operasi. Yang keempat tingkat pertumbuhan. Yang kelima profit. Yang keenam pajak. Yang ketujuh sikap manajemen, dan yang terakhir itu kondisi pasar. Hubungan tingkat utang dengan biaya utang, lalu tingkat utang dengan biaya ekuitas, dan biaya utang dan biaya ekuitas dengan biaya modal, serta biaya modal dengan nilai perusahaan adalah hubungannya itu adalah tingkat utang adalah jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan, sedangkan biaya utang adalah biaya yang harus disiapkan perusahaan untuk membayar utang tersebut. Hubungannya dengan biaya ekuitas adalah sama-sama biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Bedanya biaya utang itu wajib dibayar, sedangkan semakin besar biaya modal yang harus disiapkan, maka akan membuat nilai perusahaan itu turun. Karena konsepnya adalah nilai perusahaan tinggi apabila biaya modalnya rendah. Jadi semakin tinggi biaya modal, nilai perusahaan itu akan turun. Kemudian mengapa dividen itu sering disebut sticky? Sticky itu jadi kayak agak rentan. Hubungannya dividen dengan buyback atau stock repurchase, serta bagaimana hubungan kebijakan dividen dengan firm life cycle. Karena pada akhirnya harus dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian hubungan kebijakan dividen dengan buyback adalah tetap harus membagikan dividen, karena mereka sudah menjadi pembeli saham yang harus mendapat bagian dari dividen perusahaan tersebut. Lalu
Karena mereka sudah menjadi pembeli saham yang harus mendapatkan dividen tersebut, pada tahap mature perusahaan memiliki pangsa pasar yang kuat dan tingkat penjualan berada di puncak sehingga berdampak pada tingginya laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang bernilai positif dan berjumlah besar menggambarkan perusahaan dalam keadaan yang mapan, sehingga laba yang positif menjadikan perusahaan mampu membayar dividen yang tinggi. Lalu, mengapa selalu ada trade-off di balik setiap keputusan? Salah satu isunya itu seperti di dalam keputusan IPO adalah bagaimana menentukan harga yang tepat sehingga kesuksesan IPO bisa terjamin dan modal yang dikumpulkan semakin banyak. Penentuan harga yang cenderung tinggi membantu manajer mendapatkan modal yang semakin banyak namun berpotensi mengurangi jumlah saham yang bisa terjual. Di sisi lainnya, menetapkan harga yang cenderung rendah bisa meningkatkan kesuksesan IPO. Namun modal yang dikumpulkan menjadi semakin sedikit. Berdasarkan dua pertimbangan yang tadi saya sebutkan, risiko yang harus dihindari adalah pertama itu penentuan harga yang tinggi. Jadi kita harus melakukan harga IPO jangan terlalu tinggi agar yang pertama itu bisa menarik pasar atau konsumen. Karena jika kenaikan harga yang saham tergolong tinggi pada saham-saham IPO hanya euforia sesaat sehingga harga saat ini belum mencerminkan valuasi sebenarnya. Lalu yang berikutnya, behavioral finance merupakan subset dari behavioral economics yang fokus mengkaji bagaimana manusia membuat keputusan keuangan atau ekonomi. Jadi itu seperti bagaimana perilaku konsumen manusia itu dalam membuat sebuah keputusan tentang keuangannya. Salah satu preposisi utama yang dibangun oleh manusia adalah manusia mempunyai kecenderungan untuk bersikap bias dalam mengambil keputusan. Apa yang dimaksud dari bias ini? Bias itu merupakan perilaku kebiasaan manusia. Jadi itu kata lainnya itu bias atau perilaku. Untuk meminimalisir dari sikap bias tersebut adalah untuk berpikir logis menjadi hal yang perlu diterapkan saat sudah mengambil keputusan yang salah. Jadi dia lebih berpikir dengan logika, berpikir yang masuk akal. Itu untuk mengurangi sikap bias yang berlebihan. Lalu sebaiknya jangan terbawa perasaan sehingga membuat kita jadi sulit berpikir jernih dan tidak menguasai masalah. Kita juga mesti menyelesaikan masalah secara sistematis. Kenapa kita tidak boleh terbawa oleh suasana? Karena jika kita membuat keputusan pada saat, contohnya pada saat kita sedih, marah, itu tidak akan mendapat keputusan yang maksimal. Karena biasanya contoh pribadi saya sendiri, jika membuat keputusan ketika marah ataupun sedih, kedepannya itu kita akan menyesal karena itu akan menjerumus ke hal yang negatif. Mulailah kita menangani masalah dari yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga akhirnya dapat keluar dari masalah tersebut. Jadi kita menyelesaikan masalah itu satu persatu, jangan langsung barengan kita selesaikan secara bersamaan. Jadi dari yang mudah, mungkin dari yang mudah dulu baru ke masalah utamanya. Memulai terbiasa untuk membandingkan dengan yang di bawah atau lebih buruk agar bisa mengurangi bias negatif. Jadi kita harus jangan selalu membandingkan kepada yang atas, yang di atas terus. Jadi kayak kenapa kita selalu kurang, sedangkan yang di bawah itu yang lebih buruk tuh kita lebih banyak. Jadi kita harus berpikir ke bawah. Terus ya kemudian itu ada namanya nudge theory yang dipopulerkan oleh Richard Thaler dan dikenalkan lebih dahulu oleh Imam Ghazali yang menjelaskan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut dikondisikan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Jadi itu seperti kayak keharusan atau mengikuti orang lain yang harus dilakukan oleh
orang tersebut. Contohnya itu seperti di toko pakaian itu ada promosi buy one get one. Orang tersebut terdorong untuk membelinya, padahal awalnya itu mereka tidak sama sekali ingin membelinya. Nah, itu kehendak keputusan dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut dikondisikan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi tergantung kondisi dia harus melakukan hal tersebut. Cukup sekian penjelasan materi mata kuliah manajemen keuangan strategik oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.